Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan, ketidaksetiaan selalu mendatangkan suatu perpecahan, sikap salah paham, sikap tertutup. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk berani terbuka, berani mendengarkan, berani untuk mengakui, dan tetap setia di dalam kesetiaan. Karena kesetiaan baik di dalam iman maupun di dalam komitmen serta hidup kita akan senantiasa membawa keselamatan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladani hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, kita mendengarkan bahwa ketidaksetiaan Salomo membawa perpecahan di dalam kerajaannya. Dari perikop ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar, menengok kembali apakah kita senantiasa setia di dalam membina rumah tangga kita. Apakah kita senantiasa setia sebagai orang-orang yang terikat dan mengucapkan kaul? Ataukah kita sebagai orang beriman seringkali justru terhanyut oleh pujian karena hikmat dari tutur kata kita. Bahkan karena pujian itu kita terlena membiarkan orang masuk di dalam dunia kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, hingga akhirnya kita melanggar kesetiaan yang kita ucapkan. Anda dan saya serta kita semua hari ini diingatkan melalui perikop ini. Sebagai orang beriman, beranikah kita untuk senantiasa memegang teguh komitmen kita? Tidak mudah memasukkan orang lain hanya karena kita nyaman, hanya karena kita merasa bisa lebih berbagi kisah. Tetapi kita diajak untuk setia, baik buruk maupun semuanya serba sempurna, ataupun di dalam suka maupun duka, kita harus tetap setia pada pilihan yang sama. Di dalam persiaran hidup memang memilih sesuatu bukanlah perkara yang sulit. Tetapi Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk menjadi orang beriman yang berani bertahan pada pilihan yang sama. Karena dengan kesetiaan kita bertahan pada pilihan yang sama, menjadi bukti bahwa kita senantiasa bisa dipercaya, senantiasa mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan akan karya keselamatan. Beranikah kita untuk senantiasa setia? Dan sudahkah kita setia di dalam persiaran hidup kita? Di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan orang yang bisu. Dari sini kita bisa belajar, orang yang disembuhkan ini bukanlah pengikut Kristus. Ia hanya mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan begitu banyak muridnya, bahkan ia tidak mengenal Tuhan. Tetapi berkat imannya dan keterbukaan hatinya yang mau dijamah oleh Tuhan, itulah yang membuatnya
menjadi sembuh. Keterbukaan untuk menerima kehadiran Tuhan. Meskipun ia harus dipisahkan dari orang banyak, ia tetap menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Keterbukaan, kemauan untuk disembuhkan dan dipulihkan, membuka mata dan hati mereka, dan akhirnya mukjizat sungguh terjadi di dalam hidupnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita mau mendengar dan terbuka pada karya penyelamatan Allah di dalam persiaran hidup kita? Ataukah kita lebih sering memaksakan kehendak karena kita merasa terkekang, karena kita merasa tidak bebas, apalagi di tengah pandemi COVID-19, di tengah varian baru Omikron. Kadang kita tidak mau terbuka, kadang kita tertutup, bahkan kita tidak mau dipulihkan karena ketakutan kita yang begitu sudah merajai dan membuat kita cemas, takut dikucilkan, takut tidak dihargai. Tetapi hari ini Yesus mengajak Anda dan saya serta kita semua, bukalah mata hatimu, bukalah matamu untuk melihat kenyataan fakta bahwa semuanya terjadi karena ketidaksetiaan kita pada protokol kesehatan, di mana ketika kita dilarang untuk pergi ke luar negeri, kita tetap pergi ke luar negeri. Dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu, kita melakukannya. Diminta untuk mengurangi, kita tidak mau mengurangi. Maka, jika Anda dan saya serta kita semua mau sembuh, terbukalah pada penyelenggaraan ilahi. Tetaplah setia kepada protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Kesetiaan menjaga keutuhan keluarga, kesetiaan membawa kesehatan, kesetiaan senantiasa membawa sukacita meskipun mungkin hati kita terluka. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika Anda, saya, serta kita semua mau dipulihkan, maka bukalah hati kita. Biarkanlah Tuhan berkarya dan membukanya dan membiarkannya semua terjadi. Yang dituntut Tuhan hanyalah kesetiaan Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman. Bukan hanya mendahulukan kehendak kita, tetapi membiarkan rencana Tuhan sungguh hadir dan terjadi di dalam hidup kita secara nyata, di dalam kesetiaan kita pada pilihan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.